Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini. Oh, ini ternyata. Bentar, Bapak ke slide satunya dulu. Oke. Lihat belum? Oke, sudah terlihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang terimalah. Maaf, kalian Bapak mute dulu ya. Oke. Nah, terimalah itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Seperti yang kita ketahui sendiri, ada dua kata, ada tri dan mala. Tri itu 3, mala itu perbuatan yang apa namanya? Yang jelek. Ya. Mala itu perbuatan jelek. Nah, oke, kita akan ke slide berikutnya. Nah, terimalah itu merupakan 3 sifat kotor yang melekat pada diri manusia. Karena adanya nafsu. Nafsu itu kalau kalian itu berarti keinginan yang apa namanya? Yang berlebihan. Contohnya nih, contoh ya. Ini yang buruknya contohnya. Kalian sudah punya boneka misalnya. Tapi pada saat jalan-jalan pengen boneka suruh beli dengan misalnya dengan acara nangis lah, dengan cara apa? Ngerengek, guling-guling lah di lantai atau apa. Nah, itu namanya nafsu. Nafsu kalian atau pengaruh buruk kalian. Ya. Karena apa? Di rumah sudah punya tuh bonekanya. Tapi kalian masih minta lagi. Nah, itu merupakan termasuk contoh di sini ya, nafsu yang buruk atau pengaruh buruk yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini biasanya kalau yang kayak gini, yang terimalah kayak gini, itu pengaruhnya jelek pada kita. Terus nanti efeknya apa misalnya? Misalnya nih, kita dijauhi teman, kalau misalnya orang tua pengen niatnya ngajak jalan-jalan, tapi melihat kalian seperti itu, terus jadi ya udah jalan-jalannya sekitar rumah aja misalnya, nggak usah jalan-jalan ke toko mainan, nggak usah jalan-jalan ke mall atau kemana gitu. Misalnya ya, semoga yang di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Semoga. Tapi kan Bapak nggak tahu nanti gimana hariannya. Oke, ini yang pertama. Nitya Hirdaya. Berperasaan dan berpikir buruk. Atau bahasa kerennya itu negative thinking. Ya. Misalnya nih gini, nanti Bapak akan suruh kalian nyebutin contohnya ya yang misalnya pernah kalian lakukan atau secara nggak sengaja negative thinking lah sama seseorang. Contohnya seperti ini. Ada di dalam kelas ya. Ini yang dulu sebelum COVID, di dalam kelas itu sering kehilangan uang misalnya dalam kelas itu. Terus karena tidak ada yang mengaku ya, akhirnya seseorang itu saling menuduh. Nah, itu contoh yang negative thinking. Jadi dalam satu kelas itu semua siswanya itu nuduh satu sama lain dalam pikirannya. Sehingga pas ini pengalaman Bapak beneran misalnya ada yang bilang ke Bapak, Pak, yang nyuri uang tuh ini loh. Misalnya si A. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bapak bilang begitu kan. Karena ini dia kan nggak pernah dikasih uang jajan Pak sama orang tuanya. Tapi kenapa dia bisa jajan ya? Itu contohnya. Terus ada yang bilang lagi, misalnya orang lain lagi, Pak, yang mencuri uang itu adalah si C. Kenapa? Bapak bilang alasannya seperti itu kan. Nah, iya Pak, karena dia itu bisa dapat makanan terus Pak.
kan uangnya dia nggak pernah ada. Nah, itu contohnya. Terus nuduh lagi, si E juga dituduh misalnya. Jadi di situ contoh yaitu berperasaan buruk atau negative thinking. Oke, di sini ada nggak yang mencontoh seperti itu? Pernah? Coba. Kalian berpikiran kotor nih, bukan hanya dalam hal pencurian ya, bisa seperti ini. Misalnya kalian punya kakak di rumah ya, kalian nyimpen makanan di kulkas misalnya. Kan ini Bapak nggak tahu ini terjadi pada kalian atau enggak. Yang jelas contoh-contoh yang ini pernah Bapak lihat sendiri ya. Misalnya menyimpan makanan di kulkas atau di mana gitulah. Akhirnya makanan itu hilang. Terus kalian yang merasa punya makanan itu menuduh kakak kalian. Misalnya, kalau yang punya kakak. Kalau yang punya adik, dua adiknya. Kalau yang nggak punya, berarti nuduh orang tuanya. Nah, itu udah berpikiran buruk di situ. Terus contoh lagi itu misalnya ya tentang makanan misalnya atau mainan kalian pernah bermain sama teman kan tentunya ya. Nah, contoh mainannya gini, ada sama-sama punya mainan yang sama, misalnya kalau yang cowok Hot Wheels ya, Hot Wheels itu kan banyak ya mainannya ya, dan hampir mirip sama semua. Nah, ada teman kalian yang datang ke rumah, terus bawa Hot Wheels atau mainan. Terus kalian beresin nih mainannya. Loh, kok Hot Wheels-nya kurang satu? Terus kalian serang nggak langsung nuduh teman kalian yang bawa tadi dalam pikiran. Kalian sambil marah-marah misalnya, ini ya datang bawa Hot Wheels, pulang bawa ambil Hot Wheels lagi gitu misalnya. Nggak taunya mainan Hot Wheels terselip di bawah kursi misalnya. Kalian saking nggak taunya, ternyata mainan yang kalian punya itu terselip. Berarti kan kalian udah berpikiran buruk tuh di situ. Ya nggak? Di situ kalian telah berpikiran buruk. Ya coba Bapak sekarang mau ini siapa ya? Coba si Kristalingga coba. Pernah nggak seperti itu? Kamu atau teman kamu gitu. Pernah nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah. Oke. Kalau Arya, Pradipta, sorry. Enggak, Pak. Nggak pernah. Kalau Galih, enggak. Maksud Bapak gini ya, bukan kalian, tapi kalian pernah nggak nemui teman kalian yang ngobrol ke kalian, dia tuh kayak gini loh, gitu. Pernah, Pak. Oh, Kadek besar pernah. Yang gimana? Temennya kan ngomong ke kamu tuh, gimana? Yang gimana contohnya? Iya, itu pelit. Terus? Ya, dia pelit. Terus gimana? Habis pelit gimana? Misalnya nih, kalau yang pelit ya, ya kok punya mainan baru terus sih. Ini kan misalnya teman yang lain bilang ke Bapak, kan dia tuh orangnya pelit. Kenapa dia ada teman yang deketin ya? Nah, gitu kan. Itu udah pikiran buruk. Oke, Kadek Prista mungkin pelit seperti itu ya contohnya ya. Tadi ya, Bapak lanjutin. Pradipta tadi ada nggak teman yang lain bilang ke kamu misalnya sama teman orang lain yang berpikiran buruk? Dia dapat 100, dia nyontek. Enggak, Pak. Oh, enggak ada Pradipta. Yang lain mungkin yang lain? Dia nyontek.
Ada enggak? Misalnya nih, dulu saat sekolah tatap muka, teman kalian itu tidak bisa membuat prakarya. Kalau membuat gambar, misalnya gambar aja yang gampang ya, gambar aja itu jelek. Setelah tatap online, gambarnya bagus-bagus. Terus kalian berpikiran buruk nih, itu mah pasti dibuatin. Pasti dibuatin orang tuanya, pasti dibuatin kakaknya, pasti dibuatin pamannya lah, pasti dibuatin siapa. Nah, tapi kan itu udah berpikiran buruk dulu ya. Kan mungkin juga kalau kalian melihat sebenarnya mungkin anak itu yang tadi nggak bisa gambar ya, itu dia malah les misalnya, les ke orang yang setetangganya yang mungkin baru tahu, oh tetanggaku ada yang bisa gambar, coba belajar gambar di sana. Atau belajar otodidak dari sering melihat YouTube, mencoba terus sampai habis 10 buku gambar misalnya, baru menghasilkan gambar yang bagus. Nah itu kan dari perjuangan-perjuangan mereka kita nggak tahu ya, tapi dengan pikiran yang buruk tadi, itu membuat kita nggak tenang. Nggak tenangnya apa? Kita merasa kayak tersaingi. Ya. Misalnya, kamu mah dapat nilai bagus karena dibantuin. Nah, itu udah pikiran buruk dulu. Padahal nilai yang bagus itu hasil kalian sendiri misalnya. Hasil kalian belajar sendiri, itu kan kita nggak tahu juga ya. Yang namanya orang berpikiran buruk pasti akan berdampak pada dirinya sendiri. Ya, dia merasa tersaingi, dia merasa tidak puas lah nanti dengan dirinya sendiri. Dia akan terus berpikiran buruk pada temannya yang tadi. Ya, itu contoh akibat dari perbuatan berpikiran atau perasaan yang buruk sama temannya. Ya, Bapak harap di sini nggak ada yang seperti itu. Karena kalau ada yang seperti itu, aduh, kasihan. Kasihannya kenapa? Karena kalian tidak akan tenang. Belajar pasti, aku pengen seperti itu terus. Dia kenapa bisa, aku enggak? Nah, seperti itu. Tapi belajarnya yang buruk malahan ya, bukan yang baik. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada mitya wacana. Itu ada yang berkata sombong, angkuh, tidak menepati janji, dan suka berbohong. Nah, ini banyak ya kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalau kita lihat di medsos gitulah. Medsos kan kadang orang sombong, misalnya dia pamer uangnya banyak. Padahal uangnya itu uangnya orang lain yang dia pinjam. Terus semalam Bapak juga melihat di salah satu video kebajikan ya. Bapak melihat sevideo sedikit seperti itu. Dia itu sebenarnya hanya seorang supir ya. Tapi dia ngaku ke teman-temannya, ini nonton film yang yang ada di medsos yang tentang kebajikan gitu. Bapak sukanya nonton gitu. Dia ngaku ke temannya kalau itu punya mobilnya dia. Nah, pada saat pertemuan gitu kan, dia ngaku kalau itu mobilnya dia. Pemiliknya yang asli datang. Kan sering kayak gitu ya. Selfie mobil bagus. Nah, pemiliknya asli datang. Yang punya kan? Dia nggak tahu tuh. Sombong. Pemilik aslinya datang. Kan Dia tetap sombong nih sama teman-temannya yang pada perkumpulan itu. Wah, ini kan mobilnya bagus, harganya misalnya 2M. 2 ember. 2M. Yang banyak ya uangnya. Dia sombong, padahal dia cuma di situ supirnya saja. Yang punya nyamperin, kamu nggak usah sombong, ini kan bukan mobil kamu. Dia malu sendiri akhirnya. Nah, itu contoh akibat dari sombong. Dia nanti akan malu sendiri. Nah, misalnya ada lagi nih, dia memamerkan barang-barang yang yang bagus-bagus. Misalnya mainannya bagus-bagus. Ternyata mainannya
cuma kualitasnya yang jelek, yang sekali banting pecah misalnya, dan belinya pun di pasar pasar murah misalnya. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Kalian misalnya ada teman yang udah sombong nih, ih jamku bagus nih, jamku bagus, Aimo misalnya, Aimo yang asli gitu kan. Setelah dilihat kena air, udah, Pak, hilang. Berarti kan Aimo-Aimoan. Dulu kan pernah seperti itu ya. Pada saat jam Aimo yang baru-barunya kalian punya pas jam yang bisa telepon gitu kan. Ada yang sombong dengan sombongnya, ini Aimo terbaru loh aku punya. Padahal itu beli di online yang harganya 200.000 atau 100.000 yang Aimo-Aimoan, bukan Aimo aslinya. Tuh, bisa seperti itu. Terus aku hampir sama ya dengan sombong ya. Contohnya tidak menepati janji misalnya. Misalnya nih Bapak udah janji hari ini kalian ada sedikit permainan. Bapak lupa. Nah, berarti Bapak termasuk melanggar yang ini. Mitya wacana ini. Ya, itu contohnya. Terus contoh yang lain misalnya ya, kalian sudah janji mau traktir temennya yang dulu waktu atau sekarang lah mau traktir temennya dulu misalnya cuanki atau bakso, tapi kalian nggak jadi. Nah, itu termasuk yang tidak menepati janji. Kalau misalnya ada lagi nih, besok ke tempatmu ya, kita akan main bareng boneka-bonekaan. Nah, ini contoh-contoh. Terus akhirnya si anak itu nggak jadi nih datang. Dia dengan alasan yang banyak misalnya, padahal dia mau bangunnya kesiangan. Dia alasannya, maaf ya, aku mau pergi sama orang tuaku, padahal dia bangun kesiangan. Nggak jadi main di tempatmu. Hanya gara-gara bangun kesiangan, itu contohnya. Terus suka berbohong. Suka berbohong juga sama nih. Sama yang tidak menepati janji tadi. Kalau suka berbohong kan berarti dalam perkataan langsung ya, langsung seperti ini, dia sering bohong. Misalnya, aku tadi makan loh sama misalnya sama ayam 1 ekor. Ekornya doang yang dimakan maksudnya. Bukan ayamnya bener, tapi ekornya. Nah, itu kan berarti dia udah bohong ya. Dia ngomong ke temennya makan 1 ekor ayam, padahal dia cuma makan ayamnya sedikit yang dipecah-pecah gitu terus dicampurkan ke nasi atau apa gitu kan. Itu dia juga sudah berbohong. Nah, nggak baiknya berbohong nanti tes. Bapak ada suaranya nggak? Ada ya? Soalnya ini ada yang bilang, Pak, kok tidak ada suaranya? Kalau suara Bapak kurang keras, bilang ya. Karena ini udah full maksimal nih suaranya nih. Oke, lanjut. Tadi dampak buruk atau efek kalau kita berbohong, kita tidak akan dipercayai oleh teman. Ya, teman itu udah nggak percaya lagi sama kita. Kalau kita melakukan mitya wacana ini. Misalnya nanti kalian benerannya. Misalnya anak itu suka berbohong, ya. Misalnya si siapa ya? Si Jono misalnya, nggak ada nama Jono kan di sini. Semoga nggak ada ya. Ini Bapak cuma asal ngambil nama ya. Misalnya si Jono, dia tuh sering berbohong. Nah, tapi suatu saat Jono itu punya beneran. Misalnya punya kendaraan beneran. Dia bilang ke teman-temannya, ini kendaraanku loh, baru. Tapi temannya udah nggak percaya lagi. Ya. Bukanlah, pasti itu punya paman kamu yang kamu pinjam. Padahal dia udah meyakinkan temannya, benar ini adalah kendaraanku sendiri. Tetap si Jono nggak akan dipercayai oleh teman. Terus misalnya lagi, selain teman, juga orang yang lebih tua, itu pasti juga nggak akan percaya. Ya, itu susah
mengembalikan rasa kepercayaan seperti itu. Ya. Jadi tolong kalau misalnya terimalah ini, tolong jauhin sama kalian. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah mitya laksana, yaitu berbuat kurang ajar, tidak sopan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi yang rugi itu nggak hanya diri sendiri ya, kalau berbuat yang kurang ajar. Misalnya ada yang hal kecil. Pada saat sekolah, kalian menarik kursi orang yang mau duduk. Enggak pernah. Nah, jangan ya, bukan nggak pernah, tapi jangan. Itu jahil. Tapi itu bukan kurang ajar, juga bukan tidak sopan. Tapi perbuatan tadi itu contoh yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, misalnya kita naik kursi, jelas gitu kan, orang yang mau duduk. Orang lain ruginya adalah apa coba? Orang lain jatuh. Ya enggak? Terus diri sendiri di kitanya, kita pasti akan dijauhi teman yang lain atau dipanggil guru, bahkan sampai dipanggil orang tuanya kalau misalnya itu sakitnya atau jatuhnya itu parah ya. Bisa loh jatuh karena bercanda narik kursi seperti itu berakibatnya fatal. Ya, itu bisa. Karena apa? Di belakang saluran kita ini ada yang namanya tulang ekor. Di situ ada banyak saraf. Ada saraf matanya, ada saraf yang ke telinga. Jadi bisa menyebabkan bisu atau tuli, itu bisa. Atau bahkan lumpuh juga bisa. Karena tulang ekor itu bisa tulang menyeimbangkan ya di kita. Nanti kalau kalian sudah kelas berapa ya belajar tentang tulang-tulang itu, nanti akan dipelajari juga tentang tulang ekor. Ya. Jadi kita bukannya hewan ya yang punya ekor, tapi memang di bagian tulang manusia di situ ada yang namanya tulang ekor. Jadi kalau ada yang bercanda sampai bikin jatuh temennya, nah itu yang kasihan temennya dan kita. Kita juga pasti akan dimarahin oleh Pak Guru atau dimarahin oleh teman yang lain yang membela teman yang disakiti tadi. Ya, itu contoh yang tidak baik. Nah, kenapa itu nggak boleh dilakukan? Karena pasti ya diri dan orang lain. Orang lain merasa rugi, kitanya juga sama. Nah, ini kebalikannya dengan Trikaya Parisuda ya, yang berbuat baik, berpikiran baik, terus berucap dengan yang baik. Nah, kita ada satu lagi. Nah, terimalah paksa. Nah, ini bagian juga dari terimalah. Ya. Jadi, dari terimalah yang tadi, ini hampir sama dengan yang pertama ya. Kasmala itu dari terimalah yang tadi, yaitu berbuat yang tidak baik. Ya, atau perbuatan yang hina. Contohnya, yaitu tadi, bisa berbuat bohong, perbuatan yang jahil sampai merugikan orang lain, itu bisa. Terus berikutnya yang kasmala, Bapak nggak usah. Seperti itu ya. Jadi perbuatan yang hina atau yang kotor. Jadi banyaklah contoh di kehidupan sekitar kita. Ya, contohnya mencuri. Itu perbuatan yang hina dan kotor. Biarpun hal sepele mencuri, misalnya mencuri alat tulis. Terus itu buat kalian, misalnya ya. Nah itu biarpun orang lain nggak tahu, tapi kalian sudah melakukan perbuatan kotor. Ya, yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Orang lain rugi, kehilangan, kitanya yang rugi. Kita dianggap sebagai pencuri terus. Apa mau seperti itu? Pasti nggak mau ya. Terus berikutnya yang kedua. Nah, ini mada. Yaitu perkataan atau pembicaraan yang bohong, yang kotor. Misalnya nih, kalian mengeluarkan bahasa kebun binatang semua. Ya, Bapak nggak perlu ngasih contoh di sini ya.
bahasa kebun binatang, atau enggak marahin orang tua. Nah, itu sudah perkataan yang hina atau dusta. Boleh. Ya. Misalnya sama orang tua kita salah nih. Biarpun apa ya, yang namanya orang tua pasti juga ada salahnya ya terhadap anak. Tapi kalian juga tidak boleh memarahin orang tua kalian. Ya. Kenapa tidak boleh memarahi orang tua kalian? Karena di yang pembelajaran yang kemarin-kemarin kan semoga masih ingat ya. Orang tua itu harus dihormati karena sudah melahirkan kita, ya enggak? Betul enggak? Orang tua itu harus dihormati karena sudah memberikan kita kehidupan sampai sekarang. Misalnya memberi makan, memberi uang jajan kalian, ya kan? Terus membelikan kue kesukaan kalian, misalnya. Nah, biarpun misalnya ada orang tua salah sedikit, misalnya yang biasanya nyiapin bekal nih, yang nyiapin sekolah, misalnya orang tua kalian belum bisa nyiapin, kalian marah-marah nih, bajunya salah, terus akhirnya marahin sama orang tuanya, itu nggak boleh. Ya, itu harus bilang yang baik, misalnya, "Ma, tadi seragamnya salah. Saya ditegur Bapak Ibu guru. Besok jangan lagi ya, Ma." Itu kan bisa contohnya. Tidak harus marah-marah, Mama ya, sudah salah. Aku nih dimarahin Bapak Ibu guru nih. Nah, itu nggak boleh ya. Itu yang sangat dilarang banget. Boleh marah-marah sama mama. Sama orang tuanya tuh jangan sampai marah-marah. Kalau misalnya mau marah, tarik nafas dulu, terus yang baik-baik. Ya. Misalnya mau minta uang jajan aja, contohnya nih, contoh meminta uang jajan. Kalian sambil marah-marah karena si amang-amangnya mau pergi nih. Emang yang jualan apa mau pergi yang kalian penginin. Kalian sambil marah-marah sambil minta uang jajan. Nah, gitu kan. Kalian nggak boleh tuh seperti itu. Ini udah ke Muha aja. Nantilah Muha Bapak jelasinnya. Tadi yang masih yang kedua ya. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Yang ketiga apa? Maha artinya pikiran. Itu ya. Contoh yang tadi yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga itu moha, yang artinya bukan perasaan curang yang angkuh. Ya. Jadi kayak yang pertama tadi ya. Kita orang itu kan curang. Curang itu apa? Ya, misalnya merupakan tetangganya dari Bapak Ibu gurunya, jadi nilainya bagus-bagus terus. Loh, ya nggak bisa curang gitu kan. Itu ada orang yang seperti itu. Terus ada yang angkuh dan sombong, misalnya. Yang tadi Pak udah contohkan, ya. Di dalam perkataan ataupun apa kan nggak boleh sombong ya. Jadi Bapak harap di sini untuk yang terimalah, tolong dijauhi, ya. Baik berkata sombong, marah sama orang tua, terus tadi berkata-kata kotor, itu jangan sampai. Misalnya, Pak, tadi kan berkata kotor sama temannya, sama saja. Ya, yang namanya berkata kotor tidak pandang, mau sama temannya, mau sama orang tuanya, itu tetap tidak boleh. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya kita biasa berkata kotor, ya, entah itu sama teman di sekolah atau sama teman di chat, nanti akan tersimpan di otak, terus kita akan berbicara secara nggak sengaja sama orang tua kita, sama misalnya paman kita, nah itu malah kita yang dianggap jelek, ya. Itu efek dari kebiasaan berkata kotor misalnya. Terus kalau yang perbuatan tidak menyenangkan tadi, misalnya jahil, nah kita juga sama, akan dianggap oleh teman kita tuh, tukang jahil, jauhin ah. Seperti itu. Berarti kalian tidak akan punya teman. Nah, makanya dalam pelajaran terimalah ini
jauhilah perbuatan-perbuatan terimalah. Ya, kita harus ke Trikaya Parisuda yang kemarin, berpikiran yang baik, berkata yang baik juga, dan berbuat yang baik. Ini adalah negatifnya dari Trikaya Parisuda, yaitu terimalah. Ya, jadi kalian Bapak sarankan tidak boleh melakukan terimalah ini ya. Iya, Pak. Nah, Bapak sedikit share. Bapak akan pindah share ke itu dulu. Bapak stop. Oke. Nah, nanti di GCR yang materi ini tadi akan ada ya. Ada di GCR-nya, kalian bisa ambil, bisa print, bisa download lah sendiri. Terus setelah itu ada latihannya di Google Form tentang terimalah dan Trikaya Parisuda. Itu masih ada hubungannya. Ya. Kalian pokoknya pesan Bapak jangan sampai melakukan terimalah. Ya, ini buat pengetahuan saja tadi. Ya, kalian harus berpikir, oh iya, tadi perbuatanku jelek. Aku harus minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Oh iya, perbuatanku merugikan teman. Gak jadi ya. Nah, berarti kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk Trikaya Parisuda, mana yang termasuk terimalah. Gitu, ya. Jangan melakukan terimalahnya, tapi lakukanlah Trikaya Parisuda. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang terimalah dulu? Sebelum Bapak tutup dan nanti ada latihan di mana? Google Classroom. Absennya yang di latihan aja ya. Berarti yang mengerjakan latihan berarti sudah termasuk masuk pada saat pasraman. Ada yang mau tanya tentang terimalah? Sebelum Bapak tutup? Ada nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Ya udah. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Nanti setelah ini kalian bisa melihat Google Classroom-nya, akan ada latihan dan teorinya yang tadi Bapak jelaskan ya. Kita ambil sikap untuk para Mas Santi. Sikap para Mas Santi mulai. Om Santi, Santi, Santi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah, terima kasih. Iya.